Jadi apa yang sebenarnya jadi akar masalahnya? Kenapa anak-anak sekarang itu lebih mudah tertekan ya? Apa kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi gitu loh? Mereka belum dapatkan gitu. Nah, kalau akar masalahnya ya kita selalu lihatnya dari, karena kita terintin dengan hati ya. Kita selalu melihatnya dari Belum konsep terpenuhinya mesin hati gitu kan. Nah, kalau mesin hati itu kan idealnya adalah kasih sayang terpenuhi, eksistensi terpenuhi, penghambaan terpenuhi kan gitu. Nah, kalau salah satu tidak terpenuhi, pasti terjadi masalah kesehatan mental. Itu ada ketidakseimbangan lah istilahnya. Itu hampir bisa dipastikan lah gitu. Nah, yang jadi masalah utama sebenarnya kenapa ini meluas, sangat meluas gitu ya. Dari eksistensi, kasih sayang, penghambaan, kita secara generasi bermasalah di penghambaan. Berarti kurang bertakwa gitu ya. Menjadi insan yang kurang bertakwa ya, itu yang bikin jadi goyah. Negara, secara dunia, memang secara penghambaan sedang bermasalah semua gitu. Jadi wajar di negeri barat bermasalah secara kesehatan mentalnya, dan seharusnya di negeri-negeri muslim ini bisa diamankan, tapi ternyata ketika di negeri-negeri muslim pun terjadi degradasi dalam masalah ketakwaan ini, ketaatan ini gitu. Penghambaan, ya akhirnya lama-lama kan muncul juga tuh penyakit-penyakit mental tersebut gitu. Ya kalau kita mau jujur aja lah, zaman-zaman orang tua kita gitu ya, bapak-bapak kita, yang namanya pacaran itu masih malu-malu gitu ya. Di kampung tuh ketawa, di habis diolok-olok lah kalau ada ketahuan pacaran gitu. Zaman sekarang malah didukung gitu, bahkan orang nggak pacarannya bisa dipasang-pasangkan gitu sama netizen gitu. Terus kalau di interview orang pacaran ngapain aja, ngamar, ngehotel gitu ya. Udah sampai kayak gitu gitu. Artinya secara nilai memang sudah banyak bergeser, terutama dari masalah mesin hati, nilai sosial juga ya, bermasalah semua gitu. Soalnya kemarin pernah lihat juga tuh iklan hotel, iklan penginapan, di situ pertanyaan-pertanyaan dari netizennya apa? Boleh nggak bawa pacar? Itu kan udah pergeseran nilai sosial ya, normalisasi gaya pacarannya mereka kan, itu udah luar biasa banget. Pas baca itu astagfirullahaladzim, hal kayak gini tidak tabu untuk bertanya, kan akun mereka itu terbaca gitu, mereka cuek gitu, udah nggak peduli. Memang mungkin di kalangan mereka itu sudah menjadi hal yang umum gitu, hal yang nggak, istilahnya nggak gaul kalau nggak sampai ngamar mungkin. Astagfirullah ya, jadi secara umum gitu ya, kehidupan zaman kita sekarang ini sudah bermasalah secara mesin hati, penghambaan. Masih bisa nggak ada yang diselamatkan? Bisa. Ketika misalnya mesin hati kasih sayangnya masih terpenuhi. Jadi ini merupakan solusi ya yang bisa dilakukan oleh orang tua ya. Belum sampai ke solusi nih, masih analisa kondisi mesin hatinya nih. Kenapa kok sampai kayak gitu gitu. Nah, ada yang nggak parah-parah kali gitu ya, kesehatan mentalnya bermasalah ketika orang tuanya itu hadir dalam hidupnya, gitu. Eksis ya dia istilahnya, dekat secara kualitas atau kuantitas? Secara kualitas, secara kuantitas itu masih bisa diselamatkan. Jadi mungkin dia pacaran, tapi kena nasihat ibunya, nah kalau misalnya hubungan nunggu nikah dulu ya, kata ibunya. Nah, dia nurut sama ibunya, jadi bisa terselamatkan. Ya, gitu. Istilahnya dia, mindsetnya dia sudah tertempel, pokoknya, tidak akan terpengaruh oleh lingkungan, karena dia punya nilai bakti sama orang tuanya, gitu. Iya, bakti pada orang tua. Pada alkoholik, gitu. Tapi jadi lebih ke sayang pada orang tua, jadi mendengar, gitu ya. Nah, baik-baik ya, jaga diri, kata ibunya. Dia baik-baik jaga diri, gitu. Nah, jangan main diskotik gitu. Ya, nggak main diskotik. Nah, jangan merokok ya, dia nggak merokok gitu kan. Nah, ini gara-gara nasihat orang tuanya. Nah, artinya kalau kondisi kasih sayang, mesin hati kasih sayang ini masih terisi, masih bisa terselamatkan. Masalahnya lingkungan nih. Ini mulai jarang ada sekarang, gitu ya. Yang orang tuanya udah sibuk bekerja lah, yang orang tuanya
nggak mau dekat sama anak lah gitu. Ada kemarin tuh yang bilang, saya itu kalau misalnya ngerasa punya salah sama anak, saya suruh istri aja minta maaf, saya nggak mau. Gengsi ya, Gengsi gitu. gengsi, bako. Eksistensinya Eksistensinya merasa cedera kalau minta maaf jadi tuh. melempem kalau Nah. minta maaf gitu ya. Jadi udahlah mesin hati penghambaan bermasalah, mesin hati kasih sayang juga bermasalah gitu ya. Banyak orang tua yang nggak dekat sama anak, anak yang nggak merasa dekat sama orang tua gitu. Dia tuh kan sering cerita. Ada lagi tuh teman yang kaget melihat Dijah bisa ngobrol sama Api gitu. Kenapa emangnya? Ya mereka nggak bisa. Nggak bisa ngobrol sama ayah. Nggak Mungkin bisa. karena sosok ayah itu maunya dia disegani sampai karena ngerasa ya salah pandangan juga ya. Yang disegani itu berarti susah diajak ngobrol gitu. Jadi ngelihat Khadijah ngobrol sama Apinya, ngobrol sama Uminya gitu. Bahkan seminggu itu bisa 3-4 kali gitu. Nggak Bingung tiap hari tuh, teman-temannya. tiap hari bukan 3-4 kali ya. Ya, Tiap hari 3 sehari sampai 3 kali. 7 hari seminggu gitu. Sehari bisa sampai 3 kali gitu maksudnya ya. Ya, itu bikin teman-temannya bingung gitu. Kok bisa sih ya gitu. Nah, artinya emang secara umum saat ini secara meluas kebanyakan anak-anak itu nggak merasa dekat sama orang tuanya. Nah, ini akhirnya menyebabkan juga munculnya depresi, menyebabkan munculnya anxiety gitu. Apalagi kalau ada yang trauma gitu yang diperlakukan tidak dengan kasar lah sama orang tuanya Ya, atau istilahnya dengan kata-kata aja sebenarnya anak sudah bisa dibully. Ya istilahnya bisa muncul pembulian terhadap anak hanya dengan kata-kata saja istilahnya kan. ya kayak yang kemarin itu kan yang kasus apa anak bunuh ayah itu gara-gara ayahnya mukul ibunya gitu kan trauma Luar gitu biasa kan. itu ya. Akhirnya dia mengambil sikap yang sangat-sangat melanggar etika gitu, melanggar nilai agama gitu, membunuh ayah sendiri gitu kan. Gara-gara dia trauma melihat ayahnya mukulin ibunya. Gitu. Nah, muncullah penyakit-penyakit mental ini, muncullah kegangguan kesehatan mental. Nah, khusus generasi Gen Z gitu ya, kita sudah dengar, sering dengar itu adalah generasi strawberry. Nah, generasi yang strawberry ini kan rentan, riskan, manja, itu kan aku udah hafal banget deh sifatnya strawberry. Kan anak-anak yang bermasalah di mesin hati eksistensi. Jadi eksistensi bermasalah, kasih sayang bermasalah, penghambaan bermasalah. Ya wajar kalau akhirnya secara umum generasi kehidupan kita lemah sekarang mental ini akan muncul penyakit-penyakit mental tadi gitu, terganggu kesehatan mentalnya. Jadi ya apa yang mau dibilang? Justru pertanyaannya kenapa tidak? Kenapa tidak muncul gitu? Ya harus muncul, akhirnya memang muncul gitu, pasti muncul. Kenapa? Karena secara penghambaan bermasalah, sudah secara umum, secara generasi itu bermasalah semua gitu. Yang harusnya kasih sayang bisa menyelamatkan, bermasalah juga gitu. Eksistensi zaman sekarang. Nah, kenapa eksistensi bermasalah? Gini. Standar kehidupan sekarang adalah materi. Oh iya. Ya. Kalau materi ada, merasa cukup gitu ya. Kalau materinya lagi dapat, eksistensi naik. Ketika materinya kurang, bermasalah pasti langsung. Jadi langsung banyak orang kaya istilah mencemooh orang yang miskin gitu ya istilahnya ya. Padahal setiap orang punya perannya masing-masing dalam kehidupan gitu. Bukan berarti si kaya itu bisa merendahkan atau menindas yang miskin gitu. Bukan seperti itu juga gitu. Ada ininya kemarin apa kontennya itu kemarin. Kalau yang kaya ngomong kita dengerin aja gitu. Jadi pokoknya kalau orang kaya ngomong ya dianggap benar lah apapun omongannya gitu. Walaupun karena merasa dia punya power gitu ya. Dia yang apa statusnya paling tinggi karena punya materi banyak. Padahal harusnya orang yang bertakwa yang seperti itu. Ketika kondisi kehidupan kita sekarang seperti itu, nah anak-anak yang masih muda-muda ini akhirnya ketika belum bisa memiliki harta seperti yang mereka lihat di media sosial, muncullah anxiety-nya, muncullah depresinya. Ketika gagal dengan usahanya untuk mendapatkan kekayaan, goyah lagi mentalnya. Nah, lihat kondisi-kondisi kayak gini nih, kita sebagai orang tua bagaimana menghadapi ya anak ya, agar mereka tetap bisa dalam kondisi mental yang baik gitu ya. Dalam artian hadir bukan hanya secara fisik,
tapi juga bisa menjaga mental anak-anak kita ini, menjaga hati anak-anak kita ini tetap eksis lah, tetap istilahnya dalam kondisi yang stabil.